Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi menjadi putra dan putri Allah. Pada hari ini, Selasa 19 Januari 2021, dengan judul pembahasan Ia lebih kuat dan lebih berkuasa dari seteru kita. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sedia untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan." Saudara-saudaraku yang kekasih, Kristus kuat adanya untuk menyelamatkan seluruh dunia. Ia mau agar semuanya dapat selamat. Ia tidak dapat menahan pikiran bahwa seorang pun harus hilang. Ia menangis pada kuburan Lazarus bahwa ia tidak dapat menyelamatkan masing-masing orang yang telah dibinasakan oleh kuasa iblis dalam kematian. Ia telah menyerahkan dirinya sebagai suatu tebusan untuk banyak orang, bahkan semua orang yang mau menggunakan kesempatan untuk pulang kembali pada kesetiaannya kepada Allah. Ketika ia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, tahulah ia bahwa untuk kehidupan tersebut ia mesti membayar tebusan di atas kayu salib di Golgota. Tiap-tiap penyelamatan yang diadakan berarti menyebabkan baginya penghinaan yang sebesar-besarnya. Ia harus menderita kematian untuk tiap-tiap manusia. Dalam hidupnya di dunia ini, Kristus mempertumbuhkan satu tabiat yang sempurna. Ia memberikan penurutan yang sempurna kepada hukum-hukum Bapanya. Dalam kedatangannya ke dunia ini dalam rupa manusia, dalam menjadi takluk kepada hukum, dalam menyatakan kepada manusia bahwa ia menanggung penyakit mereka, duka cita mereka, kesalahan mereka, ia tidak menjadi orang berdosa. Di hadapan orang-orang Farisi ia dapat berkata, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tiada satu cacat dosa terdapat pada dia." Ia berdiri di hadapan dunia sebagai anak domba Allah yang tiada bercela. Dari sudut kesuciannya yang tinggi, penebus dunia ini dapat melihat bahwa penyakit yang diderita keluarga manusia telah didatangkan atas mereka oleh pelanggaran hukum Allah. Tiap-tiap peristiwa kesengsaraan dapat disusul olehnya kepada sumbernya. Di dalam tiap-tiap peristiwa ia membaca kesudahan yang menyedihkan dan mengerikan dari tiap-tiap orang berdosa yang tidak bertobat. Diketahuinya bahwa dia sajalah yang dapat melepaskan mereka dari jurang yang ke dalamnya mereka telah jatuh. Ia sendirilah yang dapat menjejakkan kaki mereka pada jalan yang benar. Kesempurnaannya sajalah yang dapat berguna bagi keadaan mereka yang tidak sempurna. Ia sajalah yang dapat menutupi ketelanjangan mereka dengan jubah kebenarannya yang tiada bercacat celah itu. Dia berkuasa untuk melepaskan. Saudara-saudaraku yang kekasih, bantuan telah diletakkan atas Dia yang berkuasa. Ia memeluk manusia dengan lengan kemanusiaannya yang panjang itu, sedang dengan lengan ilahinya ia berpegang kepada Yang Maha Kuasa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, pagi ini kembali kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih oleh karena Engkau menjadi pembela kami. Engkau adalah Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati akan keselamatan lewat kematian-Mu di atas Golgota.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan. Dan kembali ketika kami memulaikan aktivitas hari ini, kiranya perlindungan penjagaan sorga menjadi bagian kami. Kiranya Tuhan akan memberkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam setiap usaha mata pencarian diberkati oleh Tuhan. Berkati juga untuk semua umat-umat Tuhan dalam setiap pergumulan. Tuhan berikan jalan keluar. Situasi saat ini ketika dunia ditimpa dengan wabah COVID-19. Dan biarlah Tuhan akan selalu menuntun kami. Saat mana kami akan memulaikan tugas hari ini, pelindungan penjagaan sorga menjadi bagian kami. Kami bawa doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.